Cowok Korea kaget setelah minum kopi Indonesia. Kenapa? Ya kenapa? Apa dah cowok Korea? Kayak kenapa dah kalau lu itu cowok Korea? Aku kasih kamu 5.000, tapi kamu kasih aku neraka 10 tahun. Gak semua hal harus diangkat ke layar lebar. Hi everyone, I'm Sul Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang bebek saja? Atau mungkin ada di teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak bebek aja ya? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up. Fighting. Alright teman-teman, di video kali ini Mimin akan ngajakin kalian untuk membahas tentang topik-topik yang lagi ramai banget nih diperbincangkan oleh netizen Indonesia. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang pro kontra di balik ceritanya Nimas atau kisahnya Nimas yang diangkat ke film layar lebar. By the way, udah tau gak sih Nimas itu siapa dan kisahnya itu kayak gimana sih? Nah teman-teman, untuk informasi ya, ini informasi singkat saja. Dan mungkin buat teman-teman yang pengen tahu kisah fullnya atau kisah lengkapnya, bisa langsung nonton video yang ini ya guys. Alright, singkat cerita, Nimas ini merupakan seorang wanita yang berasal dari Surabaya. Dan dia menjadi korban penguntitan. Hal itu berawal dari bagaimana kepeduliannya terhadap seorang teman. Dan melihat bahwa oh temannya ini kayak jarang gitu ke kantin, jarang belanja. Sehingga dikarenakan dia peduli sama temannya, dia pun memberikan uang kepada temannya. Yang dia berikan kepada temannya waktu itu adalah Rp5.000 nih teman-teman. Adapun untuk pria yang diberikan uang oleh Nimas ini, lantas menaruh hati kepada Nimas. Sebenarnya yang namanya perasaan cinta itu kan gak bisa disalahkan ya teman-teman. Karena menurut aku ya manusiawi banget kalau kita merasakan cinta kepada orang lain. Namun ada namanya nih, yang salah dari cintanya pria ini kepada Nimas adalah tentang bagaimana cara dia yang ingin mendapatkan Nimas. Selama bertahun-tahun dia sudah mendekati Nimas. Berkali-kali dia ditolak oleh Nimas, tapi dia itu nggak menyerah. Oke lah, kalau dia itu menunjukkan bagaimana sikap yang pantang menyerah untuk mendapatkan pujian hati. Namun bukan berarti menghalalkan segala cara teman-teman. Masalahnya adalah si pria ini seperti mengancam. Entah itu ngancam Nimas ataupun ngancam cowok-cowok yang deketin Nimas. Jadi kan creepy. Selain itu, dia ini juga melakukan beberapa perbuatan yang mengarah kepada pelecehan seksual. Mulai dari ngirim foto apa sih namanya? Susah untuk dijelaskan ya, foto privat ya, foto area privat lah teman-teman, area pribadi lah. Itu di pub. Kemudian dia juga menjadikan wanita ini sebagai imajinasinya seperti itu. Yang ini kan sudah termasuk yang namanya pelecehan dan ini tidak bisa dibenarkan teman-teman. Selain itu, ada juga beberapa perilaku dari si pria ini yang membuat Nimas menjadi tak nyaman, membuatnya menjadi menderita dan juga sampai stres. Begitu ya Robon. Dan pada akhirnya di tanggal 17 Mei 2024 yang lalu, Nimas itu mengunggah sebuah foto di akun Twitternya yang mengatakan bahwa masalahnya itu telah ditangani oleh Polda Jatim. Dan untuk pria tersebut itu sudah ditangkap oleh pihak yang berwajib pada tanggal 18 Mei 2024. Dan terbaru pada tanggal 28 Mei 2024, Soraya Entertainment Films itu mengumumkan bahwa kisah dari Nimas ini akan diangkat menjadi sebuah film. Pihak rumah produksi pun juga sudah menunjukkan bagaimana proses serah terima hak cipta antara Nimas Sabella dan Soraya Entertainment Films. Dan dalam video proses serah terima hak cipta tersebut diperlihatkan juga bagaimana notas awal di media sosial X di saat Nimas boleh berani mengungkapkan kisahnya. Ditunjukkan pula betapa unggahan tersebut mendapatkan banyak respon dari warganet dan beberapa media nasional. Dan Yorobun, dalam video tersebut Nimas mengatakan seperti ini. Aku adalah yang punya cerita tentang aku kasih kamu 5.000, tapi kamu kasih aku neraka 10 tahun. Dan pada akhirnya usai mendengarkan pengumuman ini, netizen pun memberikan beragam reaksi. Dan tak sedikit dari mereka yang memberikan reaksi kontra. Beberapa komentar-komentar dari netizen seperti ini. Mari kita baca ya teman-teman. Kayaknya lebih gampang cuan bikin film modal cerita viral deh, ketimbang bikin original movie. Ada KKN, Layangan Putus, Ipar Adalah Maut, Vina, OTW Nimas. Gak semua hal harus diangkat ke layar lebar. Coba kisah gamonku dibikin film. Emang gimana kisahnya kak? Udah kehabisan ide kali ya. Oke, Nimas viral dibikinin film. Ini Soraya nggak mau angkat film tentang Dinda. Dinda siapa ya guys? Aku baru denger nih. Aku kayaknya kelewatan tentang Dinda. Ada yang tahu tentang Dinda siapa? Ntar komen ya di kolom komentar. Cerita dari Dinda itu kayak gimana sih guys? Padahal banyak loh novel dan juga cerita yang bagus. Hehehe. Kalau kayak gini mah nggak usah pakai bikin film kali. Ini kalau eksekusinya cakep ya, bisa seru sih. Dengan storyline kayak cerita Mbak Nimas ini. Tergantung pinter-pinternya yang bikin film aja. Banyak kok film atau drama yang nyisipin cerita tentang obsesi kayak gini. Seru sih aku nontonnya.
benar-benar setuju banget sama komentar yang satu ini. Dari beberapa film dan juga drama-drama Korea yang aku tonton, ada beberapa kisah yang menceritakan tentang seorang pria ataupun seorang wanita yang terobsesi dengan someone. Dan ketika mereka terobsesi, mereka itu akan melakukan berbagai cara dan caranya itu juga lumayan creepy teman-teman. Dan saat aku nontonnya, kesannya adalah tegang pasti ya. Takut juga, ikut merasakan stres. Pokoknya seru sih. Jadi emang tergantung nanti bagaimana pihak filmnya yang akan membuat film ini. Terus ada lagi yang komen nih guys, gak semua yang viral harus dibikinin film. Apa sih semua aja deh dibikin film. Daripada yang viral dikit langsung dibikin film, mending cerita kehidupan gua dah yang dibikin film. Dijamin amburadul. Kok gelap ya? Kok gelap ya? Ini jokesnya gelap banget. Isi filmnya 2 jam Nimas ngelis akun-akun Nadim. Enggak juga sih. Pasti bakal banyak guys hal-hal yang bakal diceritakan lebih detail di film tersebut. I mean like kayak gini. Mungkin kita udah lihat ya treatnya seperti apa. Tapi dari treat ini mungkin ada beberapa detail-detail yang belum disampaikan oleh Nimas. Dan nampaknya di film nanti akan disampaikan detail-detailnya. Namun ada satu yang aku harapkan, semoga tidak ada yang dilebih-lebihkan. Karena ini adalah berdasarkan kisah nyata, so kita mengharapkan semoga yang ditampilkan adalah benar kisah nyata, bukan kisah yang dilebih-lebihkan. Dan aku juga berharap semoga pihak filmnya dapat melihat dari sisi si pria. Alangkah lebih baiknya ada juga penggambaran dari si prianya. By the way di sini aku nggak mihak si prianya atau bagaimana, nggak sama sekali guys. Tapi ini kan konteksnya mau dibuatin film gitu. Karena berdasarkan beberapa film yang aku tonton nih, terutama untuk film-film yang bergenre thriller ataupun psikopat dan lain sebagainya, itu juga ditampilkan dari sudut pandang si pelakunya guys. So, kita sebagai penonton juga dapat melihat dari sisi yang lebih luas. Jadi kan nggak ada salahnya juga kalau kita dapetin penggambaran dari si terduga pelaku ini, ya nggak sih? Gimana nih pendapat kalian? Ntar komen ya di kolom komentar. Kemudian ada juga Firsa Bersari yang ikut berkomentar. Dalam cuitannya ia mengatakan, aku cuma kasih uang 5.000, kamu kasih aku engagement, podcast, dan sebentar lagi diangkat jadi film layar lebar. Tapi ini pandangan pribadi saya. Setelah 10 tahun diganggu sedemikian parahnya, sangat berhak untuk bahagia. Mungkin caranya terbahagia adalah dengan diangkat menjadi film. Apakah nanti filmnya akan sebatas kumpulan tweets atau interpretasi bebas? Kita nantikan saja. Benar sih. Mari kita nantikan film yang satu ini. Dan teman-teman, sekarang kita akan move ke informasi yang berikutnya. Kita bakal bahas tentang seorang konten kreator dari Korea, yang mana dia itu seperti kayak mendapatkan pro kontra terhadap kontennya. Jadi untuk kontennya itu ya kayak menunjukkan bagaimana reaksinya pas makan ini, pas makan itu, pas kesini, pas kesana. Contoh kontennya kayak gini guys. Cowok Korea kaget setelah minum kopi Indonesia. Kenapa? Ya kenapa? Receh banget sumpah. Terus video yang berikutnya, cowok Korea kaget setelah makan real Korean style roti di Jakarta. Kenapa? Kenapa? Cowok Korea kaget setelah makan roti Indonesia. Kenapa? Kenapa lagi? Dan mungkin kita bisa nonton ya beberapa cuplikan videonya supaya kita juga bisa tahu kagetnya kenapa. Karena aku juga penasaran nih kenapa dia itu bisa sampai kaget. Oke, ini yang cowok Korea kaget setelah minum kopi ya. Coba kita tanya nih kenapa dia kaget. Oke. Kayak enak kopinya ya. Favorit gue banget sini. Kenapa? Aku belum dapat jawaban loh. Iya, kenapa kagetnya? Aku juga nggak tahu gitu. Karena kan yang minum kopinya kan abangnya sendiri ya. Kita nggak tahu kagetnya kenapa. Ya apakah rasanya manis, kok enak, atau bagaimana? We don't know. Tapi kalau dari ekspresinya sendiri sih nampaknya beliau ini sangat menikmati bagaimana kopinya. Kayaknya kopinya enak sih, dan itu mungkin yang membuatnya menjadi kaget. I think so. Tapi kan kita juga perlu penjelasan lebih detail ya, alasan kagetnya kenapa. Lanjut ke yang berikutnya. Oh ini, cowok Korea kaget setelah coba makan cheese tteokbokki Indonesia. Wow, itu kaget lihat sih belum makannya. Terus sekarang ambil. Looks so nice. Wow. Kayak dari ekspresinya kayaknya enak deh, makanya dia tuh kaget. Oke, terus kita lihat konten yang berikutnya lagi. Ini pas makan real Korean style roti di Jakarta. Oke. Kaget lagi nih guys. Milk bun. Itu bukannya dari yang Thailand kemarin nggak sih guys? Udah itu aja. Nggak dijelaskan alasan kenapa kagetnya. Dan kalau dari ekspresinya, dia sepertinya menikmati tentang makanan-makanan yang dia cicipi gitu. Sehingga inilah yang mungkin membuatnya kaget. Kagetnya itu adalah dikarenakan dia suka
dia merasa enak begitu guys. Namun di sini untuk kontennya itu kayak menuai reaksi pro kontra guys. Salah satunya adalah dari cuitan yang ini. Di sini ada netizen yang bilang, apa dah cowok Korea, tahu aja sih marketnya Indo, wak. Kayak kenapa dah kalau lu itu cowok Korea? Dan melihat bagaimana postingan ini, replyan netizen itu kayak gini guys. Coba kita lihat, asli sih tiap lihat konten orang luar yang awalnya pakai kalimat orang bule pertama kali cobain nasi kuning, orang Jepang pertama kali cobain jenang gerendul, orang Cina, orang Korea, orang haring gak tuh? Sabar kak, sabar, jangan emosi dong. Ya Allah, dah males katanya. Kasian ya cowok Korea gampang kaget, khawatir lama-lama jadi penyakit jantung. Kagetnya bukan kaget itu kak. Lewat FYP, aku juga pas lihat apa anda cowok Korea. Ya begitu aja bisa laku cuma karena embel-embel Korea. Ya begitulah, Indonesia emang pengundang jumlah views yang lumayan banyak dir. Jangan kaget nih, banyak konten kreator emang bikin konten di Indo sekarang. Gak cuma Korea loh, bahkan influencer barat juga kok. Kalau udah ke bait, mereka dapat cuan juga. Cewek Indonesia kaget setelah makan topoki, kenapa? Terus ada yang bales, karena orang Indo bikin konten gini kayaknya nggak laku deh ya kak. Kayaknya sih. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari netizen Indonesia. Dan jujur, aku sih dapat paham tentang beberapa komentar-komentar dari netizen tadi. Alasan kenapa mereka berkomentar seperti itu adalah dikarenakan mereka itu sadar akan isu yang namanya over fraud. Jadi ketika ada orang luar yang membawa nama Indonesia ketika membuat konten dan sebagainya untuk mendapatkan traffic, banyak orang Indonesia yang kalau aku lihat sekarang lebih aware teman-teman terhadap isu yang satu ini. Terlebih dengan bagaimana power of netizen Indonesia. Nggak bisa dipungkiri teman-teman. Power of netizen Indonesia itu benar-benar gede banget. Serius, lebih besar daripada yang kalian pikirkan. Seperti yang diketahui bahwa sikap over proud dari netizen Indonesia memang kerap dijadikan ladang cuan bagi influencer ataupun YouTubers yang tahu lapaknya pasti ramai ketika menyebut Indonesia. Maka tidak heran jika belakangan banyak orang asing seperti dari Korea yang membuat konten-konten tentang reaksi Indonesia. Oleh karena itulah guys, netizen itu juga semakin waspada nih sekarang dalam memilah konten dari orang asing agar tak terkesan kita ini seperti dimanfaatkan. Dan juga banyak netizen yang belajar dari masalah yang sebelumnya. Namun gak semua konten kreator luar melakukan hal tersebut kok. Banyak dari mereka yang juga mencintai budaya Indonesia dan membuat konten dikarenakan kecintaannya terhadap Indonesia. Intinya kita sebagai konsumen atau sebagai penonton itu bisa lebih bijak dalam menilai sesuatu. Namun nih teman-teman, kalau menurut aku nih secara pribadi ya, setelah aku melihat bagaimana konten dari Hyung yang satu ini, ya nampaknya dia juga pengen have fun dan juga sharing doang sih. Terlepas dia mungkin yang mendapatkan traffic dikarenakan embel-embel yang ini, ya mungkin itu udah rezekinya kali ya. Dan balik lagi nih teman-teman, tergantung kitanya juga sebagai penonton. Kalau kita mungkin suka dengan konten dia, ya kita bisa ikutin. Dan seandainya kalau kita tidak suka, ya kan ada fitur blok juga. Kita bisa memblokirnya. Dan kalau kalian sendiri gimana pendapatnya tentang isu yang satu ini? Ntar komen ya guys di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini. I'm Sulkim pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi. Mohon koreksinya ya guys di kolom komentar. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Bye-bye.